Cek cek. Apakah suara saya masuk? Cek. Masuk. Cek sound. Mohon maaf, suara saya apa sudah bisa masuk? Sudah jelas. Terima kasih. Langsung aja. Dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati, Bapak dan Ibu Dewan Juri, serta peserta PKP 2 yang ada di forum ini. Kami dari Politeknik Indonesia Surakarta akan mempresentasikan PKMK kami dengan judul Natural Hair Growth Tonic Avemor, Aloe Vera dan Moringa Olivera untuk menebalkan rambut dan anti lepet. Saya, Dinar Azizah, selaku ketua tim, dan anggota kami yaitu Marcel Lexi Purti Kurniawan, Mila Eva Kristana, Anastasia Ananda Nur Fitrah, dan Maudi Nur Alfiani. Dengan dosen pendamping, Ibu Iin Sulisti, Magister Farmasi. Berikut cuplikan video dari PKMK kami. Kondisi pandemi telah memberikan banyak dampak dalam aspek kehidupan. Salah satu dampaknya adalah stres, yang kemudian juga memicu permasalahan kronis. Berdasarkan artikel yang diterbitkan Kementerian Perindustrian November 2020, transaksi produk kosmetik IKM saja, yaitu dengan meningkatnya belanja kosmetik secara online sebesar 80%. Kondisi pandemi telah memberikan dampak dalam aspek. Salah satu dampak jurnal.sosiola.com mengutip pernyataan post.com. Seorang profesor dari Web, Dr. Sylvie Ketterpal, mengatakan bahwa pasien yang pulih dari COVID-19 mengalami kerontokan rambut. Hal tersebut bisa terjadi karena mereka mengalami stres sebagai akibat dari pandemi, stres karena kehilangan pekerjaan, kesulitan keuangan, atau perkembangan kehidupan. Mengutip dari data sudah muncul 2015, dari total sekitar 30 ribunya disinyalir berada di Indonesia. Namun, hanya 1.200 jenis tanaman yang sudah dimanfaatkan untuk bahan baku obat-obatan herbal atau jamu. Di tengah situasi pandemi, memicu kenaikan trend back to nature, di mana produk-produk yang berbahan alami mengalami peningkatan peminat. Saat ini telah banyak beredar berbagai produk perawatan rambut, salah satunya hair tonic, yang memanfaatkan tanaman sebagai bahan baku. Natural Hair Growth Tonic Avemor sendiri menggunakan bahan aktif dari lidah buaya dan ekstrak daun kelor yang telah dibuktikan dalam penelitian sebelumnya berhasil memberikan efek pada pertumbuhan rambut. Menurut tahun 2015, gel atau lembut daun lidah buaya mengandung beberapa mineral seperti zinc, kalium, serum, dan vitamin seperti vitamin A,
asam folat, dan kolin. Dan yang terkandung dalam lidah buaya berfungsi sebagai pencegah kerontokan rambut dan perawatan kulit kepala. Selanjutnya, ekstrak daun kelor telah diketahui sebagai bahan alami yang sangat berguna untuk merawat serta menyehatkan kulit kepala dan rambut, karena memiliki banyak kandungan nutrisi seperti mineral, asam amino esensial, antioksidan seperti vitamin C, vitamin E, flavonoid, dan tanin. Dari penelitian sebelumnya, diketahui bahwa pemanfaatan ekstrak daun kelor bisa diisi tonik rambut dengan konsentrasi 2%, 4%, dan 6%, mampu menunjukkan hasil pertumbuhan rambut yang cukup baik dibanding dengan kontak positif hingga salah satu merek data tonik yang berada di pasaran. Menurut Nurbaya dan Snelan, Natural Hydrotonic Avemore adalah produk perawatan rambut berupa hair tonic yang menggunakan bahan aktif dari alam berupa ekstrak daun kelor serta ekstrak lidah buaya, sehingga tidak ada efek samping setelah pemakaian. Avemore dirancang khusus sebagai anti-retek, mencegah kerontokan rambut, mempertebal volume rambut, serta berbagai macam masalah rambut lainnya. Selanjutnya, proses pembuatan Natural Hydrotonic Avemore. Berikut alat dan bahannya. Proses pembuatan tonik Avemore meliputi proses pertama, penyiapan bahan baku dengan menimbang ekstrak lidah buaya dan ekstrak daun kelor, serta bahan tambahan meliputi natrium metasulfit, propyl endikol, mentol, propyl paraben, etanol 96%, serta aqueous. Proses kedua, dengan larutan ekstrak daun kelor dan natrium metasulfit yang masing-masing setengah bagian air, sedangkan mentol, propyl paraben, metil paraben dilarutkan dalam etanol 96%. Proses akhir, gel lidah buaya dilarutkan pada propyl endikol, lalu seluruh larutan dicampur menjadi satu dan diaduk hingga medium. Selanjutnya, kita saring menggunakan kertas saring dengan bantuan corong kaca untuk memastikan segi aktivitasnya tidak sih. Hasil saringan kemudian ditambah mengaroma lavender untuk menutupi bau ekstrak yang kurang enak. Lalu kita masukkan ke dalam botol dan Natural Hydrotonic Avemore siap untuk dipasarkan. Berapa modal yang harus kita keluarkan untuk membuat 150 botol Avemore? Pada produksi selama 1 bulan dengan menghasilkan 150 botol, memerlukan total biaya sebesar Rp2.713.420. Sehingga harga jual menjadi Rp22.500 per botol dengan mendapatkan keuntungan 25%. Maka payback period akan kembali dalam waktu 4 bulan. Survei pasar produk dilakukan secara online menggunakan Google Trends karena mengingat meningkatnya kasus COVID-19 dan pemberlakuan PPKM darurat. Dan hasil yang diperoleh, minat masyarakat terhadap produk hair tonic cukup bagus. Kurva yang diperoleh menunjukkan pergerakan yang cukup stabil, meskipun mengalami naik turun. Pemasaran Natural Hydrotonic Avemore melalui media sosial yaitu Instagram, WhatsApp, Twitter, dan Facebook, juga melalui e-commerce seperti Shopee dan Tokopedia. Selain itu, kami juga memberikan diskon sebesar 11,11%, sehingga konsumen mendapatkan harga sebesar Rp20.000. Kapan hair tonic Avemore dapat kita gunakan? Natural Hydrotonic Avemore dapat digunakan pada rambut yang telah keramas dan dikeringkan. Caranya, tuangkan secukupnya pada telapak tangan, lalu aplikasikan pada kulit kepala sambil dipijat selama 3 menit. Ulangi pada bagian lain pada kulit kepala sampai merata, lalu rapihkan dan sisir rambut seperti biasa tanpa dibilas. Baik, waktu presentasi habis. Pertanyaan bisa langsung diajukan oleh Ibu Ocha atau Ibu Yun Sondang. Baik, terima kasih Mas Bayu. Saya dulu ya, nanti Mas Bu Yun lagi gantian. Oke, ini dari Politeknik Indonesia Surakarta ya. Oke, Mbak, ini kira-kira ya sudah berapa persen yang dilakukan sampai dengan saat ini? Izin menjawab, Ibu, untuk sampai saat ini proses kami telah tercapai sebesar 87%. 87%.
87%. Oke, ke depan sisanya mau untuk apa? Izin menjawab Ibu. Untuk rencana tahap selanjutnya, kami yang belum tercapai adalah laporan akhir yang masih dalam proses pembuatan. Artikel ininya yang SSN, dan alhamdulillah untuk saat ini pengajuan HKI sudah di ACC. Oke, kemudian adapun rencana tahap selanjutnya, kami akan melakukan uji efektivitas di Enhertonic kami, uji stabilitas produk kami, serta mencatat pemasaran dan izin BPOM. Oke, ini pembuatannya ini masih di lab ya? Ada sewa-sewa segala macam. Terus untuk kontinuitas produksinya gimana? Izin menjawab Ibu. Untuk saat ini memang masih skala laboratorium karena masih keterbatasan alat. Tapi untuk produksi yang selanjutnya kami bisa meminimalkan biaya karena sebenarnya pada produksi pertama kami harus membeli bahan yang dalam jumlah minimal pembelian dari toko bahan kimia. Jadi kami membeli bahan dan ada kelebihan bahan karena harus membeli dengan jumlah minimal. Oke, nggak ada target ke depan untuk pembelian bahan baku, bahan atau alat gitu? Izin menjawab Ibu, untuk tahap selanjutnya, alhamdulillah untuk biaya investasi kami sudah membeli alat dan bahan alat. Untuk bahan selanjutnya juga next produksi kami hanya memerlukan untuk botol dan kemasan saja Ibu. Oke, ini kalau saya lihat dari penggunaan dana, pembuatan video tadi itu 600.000 ya? Ya, itu tuh kan dapat dananya 8 juta, betul? Kemudian sudah turun 80% ya. Berarti kan artinya 80% dari 8 juta ya, berarti kan 6 jutaan gitu ya, 6.400.000 gitu ya. Nah ini 10%-nya untuk bikin video gitu. Nah videonya tuh diperuntukkan untuk presentasi hari ini atau memang untuk keperluan promosi nih? Video izin menjawab Bu, untuk yang dana 600.000 itu videonya untuk keperluan promosi dan juga presentasi kali ini. Karena kalau menurut saya, kalau untuk promosi yang tadi itu kepanjangan, panjang banget gitu. Orang tuh pasti jenuh ngelihatnya. Kalau untuk presentasi sih nggak apa-apa ya, kali detail, latar belakang dan segala macam. Tapi kalau untuk promosi, Bu Yun Sondang lama banget nih mau jualan apa sih sebenarnya gitu kan? Aduh lama banget kan. Kalau orang kan perlu tahu ini jualan apa, terbuat dari apa, komposisinya, harganya berapa, dan di mana dapatnya. Udah itu aja yang tadi 4P itu aja kata Bu Yun Sondang kan seperti itu. Ada promosi apa kan gitu. Sangat clear aja, short aja. Orang juga apalagi nih new brand misalnya nantinya ke depan kan seperti itu kan, karena ini PKM kewirausahaan kan, berarti kan artinya bukan hanya hanya bisa menciptakan sebuah produk baru aja, tetapi bagaimana produk baru itu bisa diketahui oleh calon customernya kan seperti itu. Nah karena berkaitan dengan penggunaan dana, saya tadi kasih masukan seperti itu. Kalau bikin media promosi pakai video jangan terlalu lama Mbak, kecuali memang video itu diperuntukkan untuk presentasi kali ini gitu ya Mbak Maudi ya. Ya Mbak. Baik Bu, baik Bu. Oke, mungkin seterusnya mungkin bisa Bu Sondang nih, karena waktunya kan agak mepet, nanti saya dengarkan apa yang ditanya Bu Sondang juga. Terima kasih. Ya, makasih Bu. Saya agak tertarik ini yang siapa Ketua Maudi ya. Ini kan kebetulan ini dibuka ini slide-nya. Jadi tahap selanjutnya itu ada uji efektivitas, uji stabilitas, izin POM, peningkatan pemasaran dan peningkatan produksi ya. Ini untuk uji efektivitas ini aja dan uji stabilitas ini butuh biaya yang besar loh, ya, butuh biaya yang besar. Dari mana uangnya dengan
cuma dapat 8 jutaan tadi, apakah bisa tertutupi? Itu yang pertama. Kemudian tadi ada Ibu lihat juga luarannya salah satunya paten ya? Apa sudah diusulkan? Modi dan teman-teman. Sudah diusulkan? Mana? Oh ini ya? Belum. Oh bukan. Betul Ibu. Oh bukan paten ini HKI. Iya, KKI-nya kami yang sudah di ACC. Iya, kalau paten itu biayanya besar loh, 3,5 juta. Apakah tertutupi dengan tadi ada uji-uji lagi? Jadi HKI-nya, kalau HKI ini kan cuma 450.000 ya, oke. Jadi HKI sudah ada ya. Berarti HKI-nya mengenai apa ya? Metodenya kah atau komposisinya kah atau apa ya? Pembuatan apa? Buku panduan ya. Buku panduan ya. Panduan pembuatan saja ya. Jadi izin menjawab Ibu, jadi nanti di dalamnya kami mendaftarkan nama produk kami dengan komposisi sesuai dengan formulasi dan juga tata cara pembuatannya itu. Sayang sekali. Jadi HKI ini kalau hanya pembuatan, oke, prosedur pembuatannya. Kalau komposisi lain lagi. Jadi ini sebenarnya bisa dipecah jadi beberapa HKI ya. Cuman penggunaan istilah paten itu mungkin Ibu rasa jangan dulu dibikin ya. Karena prosesnya panjang, kemudian biayanya besar ya. Kalau sampai tahap HKI oke. Kecuali kita punya dana yang besar ya. Satu Ibu ya. Tadi kan komposisinya daun kelor dengan lidah buaya ya. Kita udah bisa bayangkan nih bagaimana aromanya daun kelor sama lidah buaya ini gimana nih caranya nih? Apa tidak ada komposisi lain atau tambahan lain karena maksud Ibu produk sejenis ya untuk mengurangi kerontokan dan kelepakan sudah banyak di pasaran. Jadi bagaimana cara tim ini menembus pasar ya supaya bisa mengalahkan yang sudah ada di pasaran. Kan sekarang udah apalagi harganya Ibu lihat tadi berapa harga jualnya 22.500 itu sebanyak apa? 100 mili. Ya, aku cuma jawab 100 mili. Wah, 100 mili itu cukup mahal ya. Bagaimana cara saudara bersaing di luar itu? Mungkin itu aja. Ya. Untuk yang harga jual itu sebenarnya untuk produk di pasaran kami sudah mencari daftar harganya dan kebanyakan untuk produk-produk yang memang sudah lama dan memiliki bahan aktif yang cukup banyak itu dia bisa sampai 100-an lebih bahkan itu. Yang paling mendekati harga kami justru adalah merek dari Mustika Ratu itu. Yang harganya hampir sama dengan kami. Oke. Ya, maksud Ibu, Mustika Ratu kan sudah terkenal. Orang pasti kejar ke sana. Seharusnya ya kalau kita baru ini mungkin dari harga paling dan harus kualitasnya harus dikejar dulu ya. Karena ini Ibu udah bisa bayangkan nih daun kelor tambah lidah buaya, aduh baunya bagaimana dan berapa lama produk ini bisa disimpan itu harus sampai dipikirkan sampai sana. Ya, satu lagi kan belum ada uji, seharusnya tuh uji sudah dilakukan ya, sudah harus ada orang maksudnya. Baik, kami izin menjawab ya Bu. Ya. Untuk uji produk kami telah melalui uji evaluasi fisik hartonik, diantaranya uji pH, uji organoleptis, serta uji uji viskositas. Ya, uji ke ya pemakainya udah enggak uji apa namanya ya? Efektivitas. Uji apa? Efektivitas. Uji responding ya, uji apa tuh namanya? Yang kita memakai. Sekian. Ya, maksudnya yang pakai sampel kita yang mencoba bagaimana? Sudah ada kemajuan maksud Ibu? Rupanya Ibu coba produknya, iya ternyata bisa mengurangi kerontokan ya, bisa mengurangi lepek ya, itu sampai ke sana enggak? Izin menjawab Bu, dari produksi kami dari bulan Juli hingga Agustus, Agustus 29 Agustus kami telah menjual sebanyak 39 botol.
Nah, dari situ kami mendapatkan beberapa respon konsumen, di antaranya sudah ada yang mengalami kerontokan rambut mereka berkurang dan adanya sensasi dingin pada kulit kepala, serta tidak meninggalkan bekas pemakaian setelah pemakaian produk kami. Oke, mudah-mudahan maju. Mungkin hanya itu aja karena waktu terbatas waktu. Ibu kembalikan kepada Pak Bayu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Yun Sondang dan Ibu Ocha.